Di situ ada yang ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun bang. Pas saya scroll kan, ini siapa yang meninggal? Gak taunya meninggal Pak Imron bang. Pak Imron baru kemarin ngobrol sama gue bang. Dia meninggal ketabrak kereta di depan situ saat pulang kerja. Emang iya bang, sini mah serem. Di sini tuh bisa dibilang jin buang anak. Areanya tuh emang udah angker bang, gitu bang, gitu. Nah itu tuh bekas tumbal bang, kata dia begitu bang. Dalam ada pompa, ditutup bang kotaknya sama besi dan di murnya bekarat. Caranya dia masuk gimana? Kan gitu. Itu apa dilas, terus dipotong sama itu kan. Pas dibuka ada mayatnya di situ. Sama nasi goreng yang dibawa bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Putro. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik bang. Baik Bang ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih ke Bang Putro dan timnya kan udah jauh-jauh datang dari Jakarta Timur Bang ya. Timur ke barat. Ke barat agak sonoan dikit nih Tangerang aja Iya. jatuhnya kan gitu kan. Udah meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman nih teman-teman semua yang insya Allah banget di balik pengalaman nih Bang Putro bisa diambil pelajaran dan juga hikmahnya gitu Bang ya. Siap. Oke Bang, pada video kali ini nih Bang Putro ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana Bang? Jadi gue mau ceritain pengalaman saat ngerjain proyek bang. Di daerah kalau bisa dibilang wisata ya bang ya. Di daerah Jakarta bang. Di daerah Jakarta wisata kan banyak Bang ya, daerah Jakarta ya. Ada ini gitu itu. kan. Kita nggak usah nyebutin itunya jangan deh sebutin. kan. Proyek itu pokoknya wisata daerah Jakarta. Itu tahun berapa ya Bang? Itu tahun 2019 bang. 2019. Ya 2019. Berapa lama Bang ngerjain proyek itu tuh? Cuman sebulan sih bang. Sebulan. Oh ada Jangka waktunya gitu. Jangka waktu di situ gitu cuma ya. sebulan. Cuma sebulan dan itu kerja keras banget tuh gitu kan. Dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat kerja di proyek tersebut nih ya, ngalamin kejadian apa Bang? Intinya aja Bang. Intinya itu kan daerah kayak semacam wahana ya bang ya. Jadi ada wahana-wahana gitu. Itu gue banyak ngalamin kejadian janggal bang. Kayak misalnya itu kan di daerah situ, jadi gue proyeknya ini perluasan wahana bang. Jadi ada penambahan kalau nggak salah 9 wahana. Dan di wahana itu gue ngelihat, betul lagi tes nih bang wahana. Cuman gue ngeliat rame bang wahana itu bang. Padahal itu lagi tes. Oh, lagi trialnya lah gitu iya, ya. Belum dibuka. Belum Cuman dibuka. Tapi rame. Oke, itu salah satunya. Kalau nantinya Bang Putro akan menceritakan semuanya lah gitu kan. Iya. Tapi sekarang wahana itu masih jalan Bang? Masih jalan. Yang Abang kerjakan tuh yang katanya banyak rame itu masih? Masih. Malah itu populer bang. Oh malah jadi populer? Oh oke. Nggak bisa kita sebutin. Nggak bisa sebutin, tapi nanti gue pengen nanya setelah off cam aja. Ya on kan jangan deh gitu kan. Oke Bang Putro, mungkin tahan dulu balik Bang ya ceritanya Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Oke Bang, jadi tahun 2015 ini kan gue lulus SMA nih Bang. Itu kebetulan bokap gue kontraktor. Jadi daripada gue nganggur, gue ikut bokap nih. Dan sekalian juga waktu itu 2015 gue mau kuliah, jadi kerja sambil kuliah. Kan agak santai itu jadinya kerja sama bokap gitu ya. Nah selama kerja sama bokap ini, gue belajar Bang tentang kontraktor. Kayak gimana sih nyari proyek, segala macem lah ya. Kayak teknik-tekniknya juga segala macem. Dan akhirnya pada tahun 2018 itu gue inget banget bulan November Bang kalau nggak salah. Itu gue nyoba untuk nyari proyek sendiri Bang. Dan kebetulan kan bokap gue itu PT-nya udah lama dan dia juga udah rekanan dengan berbagai instansi-instansi gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tender tinggal daftar gitu, gampang karena udah terdaftar gitu ya. Dan akhirnya gue daftar di salah satu PT yang mengelola ini Bang, wisata. PT-nya itu, mengelola wisata itu. Dan gue lihat di internet tuh e-procurement, elektrik procurement, lelang elektrik. Itu gue lihat proyeknya itu proyek taman Bang. Jadi gue nganggapnya itu proyek taman gampang nih, cuma nebar tanah merah sama nanam tanaman gitu. Iya juga ya. Jadi nih perfect lah buat proyek pertama gue gitu. Akhirnya waktu itu gue ikut 2 proyek nih Bang. Proyek A, proyek B. Nah proyek A ini lancar Bang, gak ada masalah nih. Itu kan gue November ikut tender, Desember itu keluar kontraknya itu jangka waktu sebulan sampai bulan Januari. Nah yang proyek kedua ini Bang, ini bermasalah Bang. Jadi saat jangka waktunya itu habis, proyek ini tuh gue nggak dipanggil-panggil, nggak disuruh kerjain. Ini masalahnya apa kan gue nggak tahu. Akhirnya gue diemin aja lah. Jelang Januari itu Februari, Maret, April. Nah itu bulan Mei, gue dipanggil lagi Bang sama pihak pengelola ini. Bang ini proyek B, kita sebutnya proyek B ya. Bang ini proyek B bisa dimulai lagi nih. Nah akhirnya gue bilang dong ke dia, ini kan jangka waktunya udah mati, udah habis. Harusnya kan sampai bulan Januari nih. Ini udah bulan Mei, akhirnya dibuatin adendum perpanjangan waktu tuh sampai bulan Juni kalau nggak salah. Akhirnya bisa dimulai kerjaan tuh. Nah akhirnya karena adendum udah keluar waktu itu, gue minta sama pihak pengelola untuk cek lapangan Bang. Jadi ternyata pas gue cek lapangan ini adalah proyek perluasan wahana Bang. Jadi ini sebelumnya wahana udah banyak nih Bang. Ada wahana buat anak-anak, sampai wahana ekstrim pun ada. Tapi ini diluasin, ditambahin 9 wahana Bang waktu itu. Nah pas gue lihat di situ tuh ternyata kontraktor rame Bang. Karena wahana baru nih, kan ada bangunan untuk antrian tuh. Nah itu yang ngerjain kontraktor juga, kontraktor lain. Tapi wahananya itu yang ngerjain kalau nggak salah teknisi dari Jerman langsung. Karena di situ ada salah satu wahana yang bisa dibilang ekstrim Bang. Ekstrim. Keamanannya itu harus ketat. Jadi dia manggil teknisi dari Jerman buat masang itu. Jadi sebelumnya gue jelasin dulu ya Bang. Jadi kalau pintu masuk proyek, area gue ini cuman di kanan gue ada satu wahana. Kita sebutnya wahana 1 ya. Di kiri wahana 2. Di kanan wahana 3, di kiri wahana 4, jadi zigzag Bang. Itu. Dan gue rencananya tuh ngerjain dari wahana 4. Kelar dulu, wahana 3 kelar, wahana 2 kelar, dan wahana 1. Karena wahana 1 deket sama pintu proyek. Jadi kalau nggak kelar bisa nanti loh. Karena ini kan proyek juga berantakan lah Bang. Ngerinya juga orang-orang kontraktor lain tuh telat semua. Ngerinya kayak gitu. Jadi kita fokusin yang di sana-sana dulu, yang deket sama pintu nanti. Nah karena proyek ini kan rame ya, gue juga belum efektif lah kerjanya. Itu gue datengin kalau nggak salah waktu itu 2 tukang dulu Bang. Karena emang nggak efektif. Mau nebar tanah merah juga gimana kan, orang pada kerja. Jadi kalau kita tebar, injek kotor, kita nggak bisa nanem. Rusak lagi ya. Jadi kita nggak bisa kerja waktu itu, nggak efektif lah pokoknya lah. Dan waktu itu kalau nggak salah bulan puasa kalau nggak salah. Karena bulan Mei sampai Juni itu bulan puasa kalau nggak salah itu. Nah singkat cerita, itu saat gue lagi kerja ya Bang ya, itu gue ketemu salah satu tukang, kita sebutnya nama Pak Imron, ini kita samarin ya Bang ya. Pak Imron ini dulu pernah kerja sama bapak gue Bang, jadi gue kenal, dia tuh tukang cat, inget Pak Imron ini. Ya, akhirnya ketemu dia lagi kerja sama kontraktor lain, karena emang bapak gue waktu itu lagi gak ada proyek, jadi dia ngikut sama orang lain. Saat dia kerja, gue nanya-nanya Bang, Pak Imron, dia kan manggil gue bos, halo bos. Udah lama nih gak ketemu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kayak gitu kan. Akhirnya gue tanya, Bang di sini mesnya di mana? Kata dia, di sini nggak nyediain mes. Kita disediain kontrakan sama bos. Dan
ternyata di depan wahana itu bang, itu pas banget rel kereta bang. Nah, depan wahana rel kereta, di seberangnya itu ada kayak perkampungan. Nah si Pak Imron ini ngekos di situ, kontrakan di situ sama tukang-tukang yang lainnya. Nah akhirnya setelah itu ngobrol-ngobrol dia lanjut kerja tuh. Nah ini masih bulan Mei ya bang ya, belum masuk ke Juni, waktu itu masih puasa juga. Itu sekitar, gue lupa tanggalnya nih bang. Cuman kalau namanya orang puasa ya kan pulang itu kan jam 5 kerja. Mau pulang ke rumah juga males bang. Kan timur daerah gue tuh, macet juga. Itu gue biasa ke masjid bang. Ke masjid nyari-nyari takjil gitu kan. Sampai maghrib, nyari-nyari takjil segala macam. Nah sebelum maghrib itu kalau nggak salah jam 5.45 itu lagi nunggu. Itu kan di grup itu kan ada grup kontraktor satu area tuh bang. Jadi kontraktor lain di situ. Kalau ada masalah tinggal lapor ke situ. Di situ ada yang ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun bang. Pas saya scroll kan, ini siapa yang meninggal? Nggak taunya meninggal Pak Imron bang. Pak Imron baru kemarin ngobrol sama gue bang. Dia meninggal ketabrak kereta di depan situ saat pulang kerja. Nah gue mikir di situ, ini kalau orang ketabrak kereta, ini yang gue pikiran ya, di pikiran gue ya, itu kalau nggak mistis, atau bunuh diri gitu. Antara dua itu aja kalau di pikiran gue, karena nggak mungkin lah bang orang sadar gitu ketabrak kereta. Betul. Kan suaranya kenceng, apalagi kan kereta klakson. Iya. Nggak mungkin. Betul. Yang antara bunuh diri sama mistis gitu ya. Gitu lah pikiran gue lah. Enggak lah, kita ngucapin lah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah selang beberapa waktu, ini masih bulan Mei, karena ini kita dikasih waktu sampai Mei akhir bang. Karena kan Juni awal itu kalau nggak salah lebaran, tukang pada pulang bang. Jadi nggak bisa kerja. Kalau kita paksa kerja, tukang ngambek. Nggak bisa itu. Ini masih bulan Mei, itu kerjaan bangunan itu kayak antrian segala macam udah mulai rampung bang. Udah mulai kelar. Jadi gue bisa efektif kerja itu. Itu waktu itu gue datengin 15 tukang kalau nggak salah itu. Buat nebar tanah merah. Kan kita nggak bisa pakai alat berat bang, soalnya itu kan takut kotor katanya. Kita juga keberatan kan di situ. Jadi gue mau nggak mau narik 15 tukang bang waktu itu. Nah ini ada kejadian bang, jadi di wahana 4 sama wahana 3, yang berarti yang di ujung itu udah selesai di tebar tanah merah bang. Sekarang ini lagi mau nebar tanah merah di wahana 2. Ini salah satu wahana yang bisa dibilang populer bang. Jadi kalau wahana itu kan ada sisi depan ya bang, terus ada sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan dari wahana ini ya. Nah gue naruh tanah merah itu di sisi depan nih, numpahin semua gitu. Nah tukang gue pada ngangkut ke sisi kiri, jadi dari sini jalan ke sini loh, gitu. Gue itu ngawas dari wahana 1 bang, jadi agak jauh. Soalnya gue ngerti ya bang kalau tukang lagi kerja kita awasin dari deket kan. Gak enak juga ya. Iyalah. Pasti tukang tegang gitu. Iya. Jadi gue ngawasin dari jauh. Kalau emang tukang lagi nyantai-nyantai baru saya tegur, datang gitu. Itu pas gue lagi ngawasin bang, itu gue lihat kok ada satu tukang aneh bang. Dia gue lihat putih bang. Jadi bukan putih bajunya, bajunya merah, celana pendek. Cuman mukanya putih, pucat gitu. Itu dari jauh. Pertama kali gue mikir bang, ini kok, mohon maaf ya, kok ada orang Cina kerja jadi tukang. Karena dia putih. Ini juga gue bukan ngerendahin ya, maksudnya tukang kan dekil-dekil ya. Kebanyakan karena, ya, kena panas. Dia juga kan kerjanya tanah merah. Tukang gue itu 15 orang kebanyakan dekil. Kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Ini putih bersih bang. Gue merhatiin aja, itu siapa? Gue mikirnya, karena di daerah itu tuh sebenarnya ada 2 tahap bang. Jadi tahap 1 itu, daerah gue tuh yang 4 wahana. Nah yang 5 wahana itu kontraktor lain. Jadi ada 2 bagian gitu loh. Gue mikirnya, ini orang mau maling tanah merah gue apa gimana? Ini ngambilin, ini siapa, tukang siapa gitu loh. Jadi itu gue di situ nunggu momen di mana tukang gue 15 orang datang ke situ. Jadi kalau tanah merah itu kan ada bagian yang ngisiin pengki, ada yang bagian yang nebarin ke sana jalan gitu ya. Nah itu gue nunggu momen tuh di mana tukang gue pada ngisi pengki itu. Di mana ada satu momen bang, ibaratnya tukang gue 15 orang pada datang semua untuk ngisi pengki. Dan ternyata bener bang, gue hitung dari jauh 1, 2, 3, ada 16. Ya itu gue nggak tahu siapa itu, yang putih itu. Pas gue sipit-sipitin kan kayak gini kan, siapa sih itu? Itu siapa sih? Akhirnya gue datengin dong. Pas gue datengin,
Dia pas banget udah ngasih pengki lagi jalan dia ke sisi kiri. Dan kebetulan itu wahana di sisi depannya itu dia kesorot lampu dan sisi kiri itu ada pohon dan gelap. Di situ gelap itu. Dan gue ikutin bang, dia ke sisi kiri wahana gini, ya gue ikutin kan itu siapa. Pas gue ke sisi kiri wahana itu ngikutin dia, itu nggak ada bang orangnya. Cuma ada pengkinya di ujung wahana gitu, pas di sebelah kirinya. Akhirnya ada tukang gue yang lewat itu, gue tanya, bang ini pengki siapa? Kata dia, nggak tahu bos, itu dari tadi di situ. Itu siapa? Tadi siapa itu? Tapi gue nggak jelas mukanya siapa itu. Dari perawakannya, kalau dari jauh itu mirip-mirip Pak Imron. Yang ketabrak kereta itu? Iya, dari perawakannya ya. Karena emang 2017 dulu dia pernah kerja sama bokap gue tahu. Gue juga kan waktu kerja sama bokap gue itu kan ngawasin gitulah, sekalian belajar untuk jadi kontraktor gimana. Jadi gue ngeliatin dia dari jauh, tahu itu perawakannya Pak Imron. Tapi gue nggak bisa itu ya, nyimpulin kalau itu Pak Imron ya, karena gue ngeliat dari jauh gitu loh. Nah singkat cerita, ini udah mendekati akhir Mei, udah mau bulan Juni gitu kalau nggak salah. Itu untuk wahana yang wahana yang 2 ini udah kelar ditebarin tanaman. Jadi gue nelpon, namanya Pak Soleh nih bang. Itu gue kenalan dia, jadi tukang taman bang dari Bogor. Jadi kalau gue pesen tanaman, dia langsung ngambil tanaman dari Bogor, datang ke Jakarta langsung dipasang, dia masang. Jadi enak gitu loh. Siangnya itu tukang gue banyak yang nebarin di area 1 bang. Jadi di area 2 itu udah jadi bang, tanaman udah jadi semua, udah beres lah ibaratnya. Karena rencananya habis Lebaran itu mau dibuka. Jadi itu wahana tuh lagi pada tes, jalan semua sejam sekali. Itu satu wahana itu bang, yang wahana 2 bang, itu lagi tes bang ceritanya bang. Jadi ngetesnya itu dia mulai dari jam 8, sejam sekali nyala, muter-muter. Wahana emang wahana ekstrim ya. Terus sejam sekali. Itu juga gue sempet nyobain bang, nyobain tuh. Emang gue penasaran ya, karena di situ juga banyak pekerja situ, maksudnya orang-orang situ yang ngelola wahana, yang ikutan naik, nyobain, karena penasaran ya. Iya. Akhirnya gue ngomong, bang, boleh ikut nggak bang? Kata dia, udah naik sini, nggak apa-apa, karena masih percobaan. Akhirnya gue ikut tuh, emang serem sih bang, gue turun mau muntah itu. Muntah ya? Oke. Nah akhirnya besokan harinya tuh kan masih jalan tuh wahana ya, setiap sejam sekali. Itu sampai mau Lebaran itu jalan terus, karena untuk tes lah ya, biar safety-nya bagus, nggak rusak segala macam. Itu besoknya nih bang, jam 8 biasa dites segala macam. Gue inget banget bang, sore jam 4. Jam 4 itu kan kayak kuning-kuning gimana gitu ya, jam 4 sampai sore. Itu gue lihat wahana tes mulai rame bang. Jadi gue ngeliat kayaknya keliling tuh rame aja. Pas dia jalan, kok nggak ada yang teriak. Namanya wahana ekstrim ya, biasanya yang teriak gitu gimana ya. Ini nggak ada yang teriak. Kok diem aja bang. Gue perhatiin itu rame. Ada momen di mana wahana itu diem di atas bang, set, terus muter-muter. Itu gue lihat rame, cuman tembus pandang bang orangnya. Itu pas di atas itu. Dan akhirnya kan nggak lama kan turun tuh wahana, set. Pas turun gue penasaran bang, gue lari-lari kecil gitu deketin, karena gue itu dari jauh itu. Akhirnya kecil gue deketin, sepi bang. Pas dia berhenti gitu, sepi bang. Dikeliling kan bangkunya tuh muter segi 6 gitu ya, sepi, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada yang ngetes, orang situ juga nggak ada yang naik, sepi sama sekali. Yang gue lihat tadi apa? Gitu. Nah singkat cerita ini masih bulan Mei ini bang, Mei akhir ini. Itu tukang gua yang si Pak Soleh ini, itu kan mau nanam tanaman tuh bang ya. Ada momen di mana dia nanam tanaman di wahana 3 bang. Jadi wahana 1, wahana 2, wahana 3 nih, wahana 3 sini nih. Nah di wahana 3 itu dia datang bang, pertama nih, make mobil pick up. Di belakangnya tuh penuh sama tanaman. Itu tanamannya kalau nggak salah Taiwan Beauty deh, tanaman Taiwan Beauty sama rumput gajah mini. Kalau rumput gajah mini itu kan ditanamnya itu kan itu bang, pakai alat bang. Jadi tanah yang gembur, disusun dulu rumput gajah mininya, terus digebrek gitu kan, nanamnya begitu. Itu dia datang berempat bang.
dia mandornya lah, dia lah Pak Soleh ini sama anak buahnya 3. Dia langsung nurunin tanaman tuh segala macem di wahana 3 ya. Jadi wahana 3 itu wahana nih dia di sampingnya bang nge-L gini loh tanamannya loh. Jadi wahana masuknya dari depan, jadi tanamannya nge-L gini loh di belakangnya. Nah di sini itu area yang dibilang gelap. Jadi lampunya tuh nyorot ke sini semua nih. Memang waktu itu sih ada spot yang gelap, ada yang spot yang terang. Karena emang kita kan pencahayaan dari itu bang, lampu sorot. Kita juga harus nyediain sendiri lampu sorotnya waktu itu. Dan dia nurunin nih bang, nurunin apa namanya? Tanaman ya. Tanaman Taiwan Beauty, tanaman rumput gajah mini. Itu gue lihat satu orang bang, anak buah dia. Itu dia ke belakang bang, ke spot yang gelap. Untuk nanamin rumput gajah mini. Nah yang 3 ini, termasuk Pak Soleh, itu dia nanamin di sini bang. Di area yang yang kena lampu. Jadi kan letter L dia nanamnya di sini. Nah ada satu orang ya ke bagian yang gelap, dia nanam rumput gajah mini di situ. Akhirnya karena dia borongan, gue cuman moto-motoin, terus gue ke tukang gue tuh yang di area 1, gue tinggal. Gue ngobrol-ngobrol sama tukang gue itu 15 orang lagi ngelebar-lebar tanda merah ya bang ya. Akhirnya gue balik lagi nih untuk ngeliat progresnya Pak Soleh. Pas balik gue domelin bang Pak Soleh, bos itu lu anak buah gimana sih nanam rumput gajah mini nggak bener. Anak buah siapa sih? Itu tadi yang bawa rumput gajah mini ke spot yang gelap itu, dia nganggapnya itu untuk anak buah gua. Pas gue bilang, Pak Soleh anak buah saya itu lagi nebar tanah merah di wahana 1. Itu bukan tukang gua. Gue lihat lu tuh datang berempat. Anak buah lu 3, lu sendiri. Terus dia ngomong gini bang, itu kan mobil pick up, muat ber3, gimana gue bawa 4? Jadi itu siapa? 1. Oke. Itu gue nggak tahu siapa bang. Dan emang sih waktu itu gue lihat itu orang lemes, kayak orang belum makan gitu loh, nunduk begini aja. Yang tukangnya 2 kan semangat tuh, buat nanemin, nurunin, dia lemes. Saat nurunin juga dia nurunin bang, ikut bantuin. Tapi lemes gitu gimana sih? Udah pas gua ke belakang juga, gue lihat rumput gajah mini itu berantakan bang, makanya itu diomelin. Oke. Ini yang masang siapa? Bukan tukang gue, bukan tukang Pak Soleh. Akhirnya Pak Soleh natap-natapan sama gue kan, udah pak, beresin deh pak. Gue bilang gitu kan, udah kerjain aja. Gue tungguin lah, ibaratnya gitu. Jadi akhirnya tuh di situ gue nungguin Pak Soleh. Singkat cerita nih bang, udah mau lebaran nih bang. Waktu itu lebaran, tukang gue pada pulang bang. Dan itu bener aja wahana 1 belum kelar. Jadi wahana 1, jadi yang dekat sama pintu masuk proyek itu ya? Jadi untuk ngakalinnya itu kita kasih pagar biar nggak ketutup pengunjung. Sebenarnya itu wahana belum resmiin bang. Cuman nggak mau rugi kali ya. Namanya juga libur lebaran pasti rame, nggak mau rugi kali. Itu tetap dibuka. Tapi diresmiinnya itu pas ulang tahun Jakarta bang. Tanggal 21 Juni ya. Itu resminya tanggal segitu. Jadi dia minta sebelum tanggal 21 kelar. Saya sanggupin, oke nggak apa-apa deh. Yang penting diresmiin ini kelar. Dan akhirnya saat pekerjaan itu, gue nggak boleh kerja pagi. Karena pagi itu banyak pengunjung yang main. Jadi gue kerja jam 8 sampai pagi, pokoknya jam sebelum masuk lah pengunjung lah, kerja sampai gitu. Ini ada kejadian di wahana 1 bang. Jadi wahana 1 itu kan dekat sama pintu proyek. Ternyata di belakang wahana 1 itu ada tembok. Di depan tembok itu kayak ada pohon bambu bang, banyak itu. Kan kalau kerja proyek itu kan ada itu ya bang ya, before after. Progress 0, progress 50. Ini gue mau moto-moto progress 0% bang. Gue jalan ke belakang wahana 1 nih bang, gue foto-foto bang. Lagi gue foto-foto, jadi tuh belakang agak gelap bang. Cuma ada lampu taman yang dari bawah. Spotlight gitu ya? Iya spotlight, ya dari bawah gitu. Pas gue lagi foto-foto itu kok bau singkong bakar. Gue masih nggak berpikiran negatif karena itu kan daerah wisata, mungkin ada aja kali iseng satpam gitu kali. Gue nggak tahu lah ya. Gue masih nggak berpikiran negatif bau singkong bakar. Padahal dari dulu gue kan seneng yang mistis-mistis ya bang, dari dulu. Jadi gue tahu loh bang sebenarnya kalau singkong terbakar itu ngarahnya kemana. Tapi situ gue nggak kepikiran. Itu nggak tahu, gue nggak kepikiran itu. Oh yaudahlah, gue lanjut foto kan, foto jalan-jalan lagi, gue foto-foto. Gak lama kemudian ada suara ngegerem bang. Di situ merinding bang langsung bang. Itu di belakang wahana 1 ya.
deket tembok itu lagi foto-foto. Karena emang gue nanam tanaman di depan pohon bambu itu. Jadi gue harus foto-foto. 2 kali bang dia ngerem. Gue merinding lagi kan. Gue mau lari tuh. Dan ketiga kali ngerem, gue lari. Tapi gue lari kan gue muter balik gitu ya. Pas muter balik gue notice di atas tembok bang. Itu ada yang lagi begini bang. Tangan. Matanya merah. Dan ada calingnya bang. Ngintip begini. Itu di atas pagar. Iya. Jadi kayak ngintip setengah badan doang gitu ya. Setengah. Sini bang. Iya, kepala doang gitu sama tangan dikit iya, gitu ya. Tangan ini kukunya panjang-panjang bang. Di sini ada banyak bulu gitu. Itu ngintip begini. Di situ gue kayak nge-freeze bang. Akhirnya gue baca-baca kan. Bisa lepas gue lari bang. Pas lari gue itu hampir kesandung. Itu Pak Soleh ngeliatin gue. Ada apa bos? Enggak bang. Langsung pasang aja. Gue nggak berani ngomong. Karena itu takutnya nakutin dia gitu loh. Yang ada nggak kerja di situ kan repot ya. Itu apalagi ini dikejar waktu gitu. Tanggal 21 harus kelar. Gak apa-apa bang. Lanjut kerja aja. Akhirnya alhamdulillah lancar. Abis itu gue sakit bang 2 hari. 2 hari itu gue sakit. Setelah ditongolin tuh. Iya. Dan selama gue sakit gue bilang sama Pak Soleh, Pak minta tolong Pak di foto-fotoin progresnya gitu loh. Karena emang gue sakit ya waktu itu nggak bisa datang. Akhirnya 2 hari kemudian gue datang lagi nih bang untuk lihat progres lah segala macam, ngawas. Karena kalau malam biasanya gue yang beli makanan buat dia, yang nggak enak juga kalau nggak ada gue gitu. Akhirnya kan karena dia borongan dan kerjaan gue yang nanam sebar tanah merah gitu, udah kelar semuanya. Jadi gue lebih santai lah kerjaan lah. Akhirnya gue datang ke sono, abis moto-moto kerjaannya Pak Soleh nih, itu gue duduk di kursi wahana bang. Karena emang sepi malam-malam, gue duduk kayak situ tuh. Jadi kursi wahananya itu di depan wahana 1 bang. Di depan wahana 1 kan ada jalan tuh, kan zigzag tuh. Dia ada jalan, di samping jalan tuh ada kayak bangku taman lah ibaratnya. Gue duduk situ karena emang gak ngapa-ngapain lah, gue ngapain di situ kan. Dan gue ngeliatin wahana 2 waktu itu tuh, wahana 2. Nah gue lagi diem gitu bang, tiba-tiba gue nyium bau busuk bang. Bau apa ini? Bau busuk gitu kan. Gue masih pikiran positif karena itu kan taman, ngeri aja ada bangke gitu, tikus mati segala macam kan. Gue nyium bau busuk. Gue cuma lewat gitu, nyium bau busuk. Terus lewat lagi nyium bau busuk. Nggak lama, gue ngeliat ada orang bang, itu peot, bener-bener kurus. Itu pakai baju OB bang, bawa nasi goreng, banyak nasi gorengnya. Jalannya kayak zombie bang. Itu dari pintu proyek ya, dia jalan ke arah sana bang, ke arah wahana. Jadi gue tuh kayak nge-freeze gitu bang, tapi nggak takut. Gue liat itu siapa gitu. Jadi dia jalan pelan nih bang. Gue ngeliatin kayak gini bang, itu siapa? Jalannya kayak zombie bang, gitu. Bawa nasi goreng banyak bang. Akhirnya gue kayak sadar gitu loh, kayak sadar gimana gitu, kayak kesentak gitu. Itu apaan tadi? Kan itu. Dan abis pulang dari situ bang, itu gue sakit lagi. Jadi gue tuh abis ngelihat Gondorwo, bisa dibilang Gondorwo lah ya. Gondorwo sakit, abis ngelihat itu sakit. Padahal itu gue nggak takut bang. Posisinya tuh gue nggak merinding, enggak, cuman bau. Gue bingung kenapa sakit ya. Padahal kan biasanya kalau makhluk begitu kan nyerip energi gitu. Tapi kan kalau kita takut, ini nggak takut tapi sakit gitu. Nah selang 2 hari, biasa tuh gue minta foto-foto Pak Soleh untuk progres. Ini hari terakhir bang, hari terakhir gue datang waktu itu jam 8. Pak Soleh ini belum datang karena dia kan dari Bogor jauh. Gue ketemu satpam dulu nih di pintu masuk proyek karena gue juga dalam ngapain kan, ini ngobrol sama satpam gitu kan. Ngobrol ngalur ngidul, tiba-tiba ada momen di mana dia ngomongin, nanya ke gue gini bang, selama ngerjain proyek di sini ngalamin apa aja mas? Kata dia. Ya banyak sih pak, gue jelasin tuh, ada tukang yang ikut kerja, ada tukang yang sampai masangin tanaman tapi nggak bener. Dan akhirnya tuh di pojok situ doang, kan deket tuh sama tembok. Di pojok situ doang, gue ngelihat ada Gondorwo bang. Ya, emang iya bang, sini mah serem. Di sini tuh bisa dibilang jin buang anak. Areanya tuh emang udah angker bang gitu bang itu. Dan akhirnya dia ngomong, pernah nggak bang ngelihat sosok OB, tapi dia bawa nasi goreng cuman kurus, pernah nggak bang gitu? Kata gue, baru kemarin bang 2 hari yang lalu gue sakit 2 hari. Nah itu tuh bekas tumbal bang, kata dia begitu bang.
si ini nih, si siapa namanya, satpam ini nih. Dia bilang begitu bang. Akhirnya dia cerita-cerita, ternyata dulu di situ pernah ada tumbal bang. Jadi OB itu ngilang bang. Disuruh beli nasi goreng sama kontraktor, dia ngilang 3 hari. Nemu-nemunya tuh di pompa air bang. Jadi di daerah situ tuh ada waduk gede. Nah di pojokan waduknya itu ada pompa air. Jadi kalau hujan tuh waduk kan naik tuh. Nah pompanya jedot buang ke laut. Jadi pompanya tuh ditutup sama besi, jadi pompanya dalam. Nah dia di dalamnya bang. Dan bautnya tuh bekarat. Cara masuknya gimana nggak tahu. Jadi kata satpam begitu. Akhirnya, oh ternyata begitu. Akhirnya, alhamdulillah proyek kelar tuh habis itu. Dan gue pulang segala macam, gue laporan ke bokap gue. Gue nanya bokap gue, Pak pernah dengar cerita gini gak tentang ini? Lah itu mah proyek bapak. Dan ternyata dulu, ini perspektif bapak gue. Yeah. Dulu tahun 2009 bang, bokap gue pernah ngerjain proyek di salah satu wahana di situ. Jadi ini dari bokap gue nih bang cerita. Karena emang saat tumbal itu terjadi, itu bokap gue lagi ngerjain proyek di situ bang. Dan ada sangkut pautnya sama bokap gue. Dan ternyata dulu itu bokap gue pernah ngerjain proyek di salah satu wahana di situ juga. Ngerjain proyek fasad gitu lah. Dan saat ngerjain proyek itu, manajer dari instansi ini nyuruh bapak gue nebang pohon bang, pas di depan wahana itu. Jadi di depan wahana itu ada pohon gede banget gitu. Itu minta ditebang karena mau dibuat parkiran. Pohon gede banget, cuman pendek, nggak terlalu tinggi gitu kayak pohon-pohon apa gitu. Pendek ya, nggak terlalu gede. Saat penebangan itu banyak hal-hal mistis bang. Salah satunya itu tukang bokap gue waktu itu 2009 waktu itu mau kan pakai senso ya bang, gergaji mesin. Pas mau gergaji, pingsan. Gitu bang, belum noel. Jadi belum dinyalain nih. Pas mau dinyalain pas mau ditempelin, pingsan. Itu sampai 4 kali bang, kayak gitu. Di pohon yang gede itu? Iya, sampai 4 tukang yang ganti-gantian mau nebang, nggak bisa bang. Jadi itu kejanggalannya bang. Akhirnya dari pihak instansi mendatangkan, bisa dibilang orang pinter ya bang. Dan orang pinter itu udah kayak semacam jalin kontrak sama si instansi itu buat nge-handle hal-hal gaib yang ada di situ. Karena emang itu kan terkenal angker bang. Jadi buat nebang itu pohon doang tuh ya? Dan si orang pinter ini juga kalau ada hal-hal gaib situ dia nanganin bang. Jadi nggak hanya cuma pohon itu. Gitu. Jadi dipanggil bang sini. Pas dipanggil si orang pinter ini duduk di depan pohon itu bang. Duduk, tiba-tiba dia manggil bang, udah tebang gitu. Akhirnya bokap gue nyuruh salah satu tukang buat nebang bang. Saat pas mau ditebang, pingsan lagi bang. Cuman kali ini si orang pinter ini itu kayak megang ininya tukang gue gitu. Kamu mau apa katanya. Jadi dia kayak ngomong sendiri sama si makhluk itu lewat si tukang yang pingsan ini bang. Cuman waktu itu bokap gue nggak dengar percakapan antara si orang pinter ini sama si setannya lah ibaratnya setan ini. Setelah itu si orang pinter ini tuh bukan nyuruh bokap gue ya, dia karena kontraknya sama si instansi ini, si PT yang ngelola ini, dia nyuruh si PT yang ngelola ini cariin kepala kerbau, tapi yang hitam semua, jadi semua hitam. Alhasil ya instansi itu nyuruh bokap gue dong, karena emang kenal sih bang, karena kalau mau nolak juga nggak enak, dan itu nanti bakalan dijadiin kerja tambah, karena kan kebun kan mahal, dan juga menebang pohonnya juga bakal jadi kerja tambah gitu di luar proyek. Akhirnya disanggupin sama bokap gue, yaudah cari kepala kerbau. Nah besoknya karena belum nemu, bokap gue masih ngerjain kerjaan intinya lah, fasad itu. Dan akhirnya besoknya lagi, akhirnya nemu kepala kerbau satu. Pas nemu, langsung bang dikubur di samping pohon itu. Jadi langsung dikubur, digali, dikubur. Kan gede tuh kepala kerbau ya. Langsung dikubur, tanam, itu langsung udah ditebang. Dan saat penebangan itu itu nggak ada ya, orang pintar itu nggak ada ya. Jadi kita langsung nebang aja, dan ternyata bisa. Dan alhamdulillah kelar tuh, udah diratain dengan tanah segala macem, kelar. Nah ke sekitar seminggu atau 2 minggu setelahnya itu bang,
Ini masih cerita dari bokap gue ini ya. Ada kejadian satu, kan waktu itu kalau nggak salah tukang bokap gue waktu itu ada sekitar 13 orang buat ngerjain itu bang. Dan setiap jam 1 itu kan istirahat ya. Karena kerjanya itu jam 8 sampai jam 5. Jam 1 itu diistirahat. Dia selalu nyuruh OB bang buat beli nasi goreng. Ini nih si bokap gue nih, lu beli nasi goreng. Dia jadi ada OB di situ yang tinggal di situ, yang nempatin di situ. Itu ada 2 orang. Dia nyuruh 1. Setiap nyuruh dia selalu ngelebihin. Kan tukang 13, dia 2, jadi beli 15. Sisanya ambil gitu kan gitu. Akhirnya dia beli. Dan kali ini dia beli jalan kaki bang, biasanya dipinjemin motor. Kali ini jalan kaki. Dia beli, dia ke tukang nasi goreng. Dan tukang nasi gorengnya itu di luar area wahana bang. Jadi agak jauh, keluar dia. Akhirnya dia beli. Itu waktu itu nyuruhnya sekitar jam 12. Karena masak nasi goreng kan lama. Bisa jadi jam 1 tuh baru kelar. Dia jam 12 jalan. Nah ini orang nggak balik-balik bang. Masih ditanyain kan, itu OB yang beli nasi goreng mana? Kata bokap gua, nggak balik-balik. Coba-coba cari-cari. Berarti bokap gua nyuruh mandor untuk nyari. Akhirnya nyari bang mandornya. Gak ketemu-temu, nggak ada sama sekali. Akhirnya dia beli lagi nih. Darinya dia kemana gitu nggak tahu ya. Dia beli lagi. Akhirnya disuruh beli lagi bang. Mandor gua nih untuk beli nasi goreng. Buru-buru. Akhirnya itu baru kelar sekitar jam 2-an itu. Tukang gue pada makan. Habis makan lanjut kerja. Nah keesokan harinya, ini OB belum ada bang. Nggak ada sama sekali. Besoknya lagi, masih nggak ada bang. Jadi nggak ketemu. OB ini kemana nggak tahu. Jadi bisa dibilang tuh, dia hilang bang. Akhirnya lapor polisi. Ini OB kemana segala macem. Akhirnya ditanya-tanya dong yang nyuruh. Bokap gue nyuruh, tanya-tanya. Ini OB kemana? Terakhir tuh disuruhnya apa? Terakhir saya suruh beli nasi goreng 15. Terus cuma nggak balik-balik, terus gimana? Akhirnya ya udahlah, hilang bang, kayak benar-benar hilang bang. Akhirnya pihak instansi manggil lagi nih si orang pinter ini yang nanganin kemarin tuh. Saat dia ngelakuin kayak semacam ritual, salah satu tukang bokap gua ada yang kesurupan dan dia teriak-teriak bang. Kalian semua bohongin saya gitu. Akhirnya ada dialog antara si orang pintar ini sama yang kesurupan ini. Akhirnya dikasih tahu bang, di mana mayat itu. Dan akhirnya dituntun ke pompa tersebut. Pas dilihat, itu ngebukanya aja susah bang. Namanya juga pompa udah bekarat ya. Jadi kayak kotak gitu, dalam ada pompa, ditutup bang kotaknya sama besi dan murnya bekarat. Caranya dia masuk gimana? Kan gitu. Itu apa dilas, terus dipotong sama itu kan. Pas dibuka ada mayatnya di situ. Sama nasi goreng yang dibawa bang. 15 biji itu. Dipegang sama dia, ngeringkuk begini. Di samping pompa. Dan ternyata pas bokap gue nanya nih bang ke si orang pinter ini. Kenapa sih ganggunya begitu? Coba bongkar lagi nih kepala kerbaunya. Akhirnya dibongkar bang. Itu ada yang sebagian udah jadi tulang busuk. Cuman di bagian belakangnya sini bang, ternyata warnanya coklat bang. Ketutupan sama kuping. Jadi si penunggunya ini nggak mau bang. Dia mintanya hitam semua. Yang disediain di sini ada coklatnya bang. Oleh karena itu si penunggunya ngambil si OB ini. Sampai dimasuk ibaratnya jiwanya diambil lah ya. Nggak ngerti juga namanya pesugihan bukan pesugihan sih maksudnya. Namanya ritual begitu ya. Jadi begitu bang. Oke. Ceritanya. Nah, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Putro saat itu bekerja di salah satu proyek wahana daerah Jakarta bang ya. Iya Jakarta aja. Dan tadi juga menceritakan pengalaman dari orang tuanya atau bokapnya ketika di tahun 2009. Iya betul. Gitu kan. Nah pertanyaan pertama gue bang, itu mungkin udah jawab juga. Wahana itu sekarang masih beroperasi? Masih beroperasi. Rame banget mas. Nah semenjak kejadian 2019 itu, Bang Putro ke wahana tersebut lagi kayak untuk nostalgia gitu? Oh, oke. Pas 2009 itu saya masih SD bang. 2019 sorry. Oh 2019. Nah. Pernah sih bang. Pernah sama pacar sih. Kayak flash. Pacar apa gebetan nih. Itu kayak flashback lagi ya bang. Terutama yang wahana kayak yang Bang Putro itu lihat kayak banyak banget yang rame itu. Rame itu.
Ya pernah sih bang, dia datang kan ngeliatin. Malah saya nggak berani naik bang. Itu saya suruh, udahlah naik sendiri. Itu saya nggak berani, saya nungguin di itu bangku taman itu. Udah naik nggak apa-apa deh. Saking takutnya bang. Saking takutnya. Iya, gue ngerinya ada tuh. rasa apa gitu ya? Iya, gue ngerinya kalau lagi naik sebelah gue nggak ada orang, tiba-tiba ada kan repot. Iya. Itu karena gue ngeliat itu kok rame, tiba-tiba kan gitu. Itu jadi trauma. Trauma lah ya. Memang kan rasa traumatik ya bang ya. Setiap orang kan pasti beda-beda tuh. Nah, terus kan kemudian tadi Bang Putro menjelaskan kalau bagian proyek itu adalah penanaman taman nih. Ya, taman. Taman kita bilang lah. Ya standarnya taman kan diuruk pakai tanah merah, dipasangin tanaman gitu kan. Iya. Sedemikian rupa modelnya begini gitu kan. Pas ke sono lagi, tanaman Bang Putro yang tanam tuh masih ada gak bang? Kalau sekarang ini nggak ada. Apa digarap lagi sama vendor lain nih? Nggak bang, soalnya kemarin kan COVID. Itu tanaman saya gersang semua bang, mati semua. Nggak diurus. Nggak diurus. Soalnya kan ya ada pengurangan karyawan gitu kan, wahana juga nggak hidup kan gitu ya. Karena juga panas bang. Panas ya. Kan harus disiaramin tiap hari. Tiap gitu. hari betul. Panas jadi mati semua, udah diganti semua sekarang. Oke, nah terus kan Bang Putro sempat kayak ada bawahan nih atau anak buah atau yang mindahin tanaman itu kan ya. Pasti kan kita bilang kalau bahasanya kan kulinya Ya, gitu kulinya. kan. Kan sekitar ada berapa bang tadi? 15. 15 gitu kan. Nah dari ke-15 itu nih bang, ada nggak kuli yang cerita ke Bang Putro kalau di tempat tersebut ternyata angker atau lihat penampakan gitu bang? Kayaknya sih ada bang, cuman dia ini kan kuli dari bokap gue bang. Gue nggak terlalu kenal bang. Jadi setelah itu tuh, setelah gajian waktu itu kan mau lebaran, langsung pulang bang semua, naik travel. Gak ada yang cerita-cerita. Tuh ya. Iya. Naik travel satu elep tuh. Iya, satu elep langsung pulang semua. 15 orang itu ya. Apalagi satu kampung bapak saya tukangnya. Oh, oke. Nah, kita bermain asumsi nih bang, atau bermain opini. Yang kan ada kuli satu orang yang warnanya kayak putih, pucat gitu ya. Terus kan tadi Bang Putro menjelaskan kalau pakaiannya tuh merah dan celana pendek. Itu seragaman tuh 15. Enggak. Oh enggak. Beda. Jadi yang putihnya itu yang baju merah. Iya, itu doang. Jadi beneran stylean kuli gitu ya, bukan pengunjung dan sebagainya. Bukan. Apalagi pengunjung kan pasti nggak boleh gitu. Iya, malam-malam nggak bakal boleh. Malam-malam nggak bakal boleh. Berarti kegiatan di proyek itu banyak kan malam, Bang Putro itu tuh. Rata-rata malam bang. Rata-rata malam. Karena pagi kan banyak pengunjung bang. Itu yang bisa jalan. Oke. Nah, berarti yang satu orang itu siapa ya? Iya bang, itu masih tanda-tanya. Misteri juga ya. Gitu dan itu perawakannya mirip bang. Oh mirip. Sama si almarhum Pak Imron ini. Nah, terus kita sambungin ke almarhum itu ya bang ya. Itu setelah kejadian almarhum itu ketabrak kereta nih bang. Kan mungkin ada saksi mata, mungkin ada kerabat saudara yang tahu betul tentang meninggalnya almarhum itu. Bang Putro dapat informasi gak bahwasanya kenapa sih kronologinya ini sampai akhirnya ketabrak kereta gitu bang? Oke, kronologinya sih itu bang. Dia pulang, karena pulang jam 5. Mungkin saya nggak tahu ya, karena dia capek apa gimana, bengong, mau didatengin sama setan apa gimana. Karena emang tempat itu emang terkenal angker bang. Di rel? Relnya juga sama. Wahananya di daerah Wahana situ angker, relnya juga sama. Dan di rel itu nggak cuma sekali bang kejadian ketabrak itu. Sering. Dan waktu itu juga pernah sampai masuk medis ya. Oke. Kalau nggak salah ketabrak rel. Iya juga sih kalau ada orang yang ketabrak kereta tuh kita mikirnya antara pakai logika dan juga enggak ya. Iya betul. Kalau pakai logika kereta kan kalau ada orang nyebrang dia pasti bunyiin klakson terus-terusan kan. Betul. Terus kan gitu kan. Suaranya kan kenceng bang. Cuk, Iya. Gak mungkin gak denger lah. Dan pasti klakson terus kan. Sampai dia minggir kan. Iya betul. Logikanya kan kita ke situ. Dan otomatis ketika ada bunyi klakson kereta, logikanya adalah kita akan lari dari rel kereta itu. Iya, itu logika. Orang normalnya ya, logikanya. Kalau nggak pakai logikanya nih, dalam artian hal-hal yang mistis atau apalah, mungkin kayak nggak ngelihat kereta, ya kan? Bisa juga tuh. Iya, ditutupin, nggak bisa denger, dia lurus-lurus aja, taunya kereta udah deket, jegrer, ya kan? Itu kalau asumsi saya ya pas dia capek, namanya capek habis kerja, namanya juga kuli ya bang. Ngantuk kan, ngantuk, capek, mau mandi segala macam, bengong, ya ada sesuatu yang nutupin dia mungkin. Iya, banyak tekanan dari atasannya, dari vendor ini, belum gitu, dari keluarga kan. Dari keluarga gitu betul, kan. Betul. Dia, ya gue sih
gue nggak ambil kesimpulan deh kalau masalah itu deh, soalnya kan banyak juga kejadian-kejadian yang orang ketabrak kereta juga bang. Iya, Mungkin betul. ini bukan yang pertama juga, apalagi di daerah Jakarta kan banyak, terutama Lenteng Agung aja kan banyak juga tuh, ya kan? Parah itu. Parah itu. Jadi banyak lah, walaupun udah dikasih pagar di sepanjang rel kereta itu kan, biar nggak ada lalu lalang, udah dikasih JPO, udah dikasih palang pintu, tetap aja tuh kejadian. Berarti ya mungkin kita bilang oknum aja yang ceroboh dan sebagainya lah gitu kan. Betul, betul. Terus nih bang, pertanyaan terakhir mengenai OB nih bang. OB-nya berarti kayak seakan-akan kalau tadi gue dengerin ceritanya Bang Putro kayak si jin ini atau gaib ini kayak nggak mau nih kalau kerbaunya itu ternyata ada coklatnya gitu. Nah iya itu. Itu bang, bener. Emang pertamanya sebenarnya bukan hitam ya? Enggak, semuanya hitam bang. Hitam. Cuman ada sedikit sini warna coklat di belakang kuping. Atau diwantekin dulu tuh bang. Nah harusnya tuh. Dia apa tuh? Semir dulu ya kan. Jadi sebenarnya si mandornya ini yang nyari, yang disuruh bokap gua, itu tahu bang sebenarnya itu. Cuman dia udahlah nggak apa-apa lah, dikit doang gitu loh. Jadi kayak sepelein gitu mandornya. Jadi main bawa aja, dan waktu bawa kepalanya itu bokap gua juga nggak di sini ada coklat. Karena warnanya nyaru bang, hitam sama coklat ya. Terus di belakang kuping lagi. Iya. Jadi nggak ada yang ngeh gitu kalau itu coklat dan nggak sesuai. Jangan itu conge. Bisa jadi. Kalau coklatnya Silver Queen mah gue makan dah. Coklatnya pala kebo ya kan. Oke. Jadi ya mungkin juga nggak rahasia publik juga ya. Ada juga kan kalau gue lihat berita dan sebagainya, bukan berita juga, artikel, ada yang nyuguhin ini, nyuguhin itu ya, ritual kepala ini, ada kebo bule dan sebagainya, banyak tuh gitu. Iya betul. Kebo bulunya bule ada di Bali kan, bule Bali ya. Nih, tapi bukan kebo, tapi bule Bali gitu. Bali. Oke. Dan ini ceritanya cukup menarik banget teman-teman semua, dan ya yang gue ambil sih hikmahnya itu adalah kerja keras ya bang. Iya betul. Kerja keras gitu kan, walaupun apapun itu rintangannya, apapun itu tekanan kan pasti teganan tuh. Iya. Tekanan kan biasanya harus on target gitu kan. Betul. Peresmian harus tanggal 21 harus kelar. Itu jadi tekanan kita. Tekanan batin gitu juga. kan, tekanan batin, dan kita harus memberdayakan tadi ke 15 orang itu bang ya, supaya lebih cepat gerakannya gitu kan. Jangan ngerokok, nanam atau pohon ngerokok ya kan, biarin aja borongan ini ya kan. Terus juga misalkan gaji harian dilama-lamain. Bukan rahasia publik deh bang, gitu deh gitu kan. Udah biasa kalau kayak gitu. Udah biasa gitu. Makanya itu pentingnya harus ada pengawas ya begitu. Itu bener pengawasannya. Oke. Jadi teman-teman semua, sebelum gue tutup nih videonya, teman-teman semua habis nonton video ini langsung aja tuh mampir ke YouTube Bang Putro, yaitu apa itu bang? Gitu bang. Kisah Tengah Malam bang. Kisah Tengah Malam. Kenapa namanya Kisah Tengah Malam bang? Dapatnya itu bang. Dapatnya itu. Kisah tengah kan banyak, tengah itu kan banyak bang. Kisah tengah tol gitu, kisah tengah laut. Tabrak bang. Tabrak kayak kalau tengah laut nggak bisa podcast bang. Iya kan? Blebek. Iya. Kisah Tengah Malam gitu kan, yang menceritakan tentunya sesuai namanya Kisah Tengah Malam pasti horor-horor bang ya. Ya betul. Yang kebanyakan juga menghadirkan narasumber gitu kan, yang mempunyai pengalamannya, misisnya masing-masing dan pelajaran masing-masing. Jadi teman-teman semua habis nonton video ini langsung aja mampir ke YouTube Bang Putro, yaitu Kisah Tengah Malam. Linknya tuh ada di bawah video. Oke, mungkin gue tutup aja bang ya video bang ya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Putro nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendapat pekerjaan dan menjalani sebuah kehidupan ya bang ya, yang harus on target dan juga on duty fire ya, gitu kan. Iya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Putro. Alhamdulillah. Bungkus.